Apa kabar teman semuanya? Berjumpa lagi kita di Teater Warasa. Kali ini dalam kisah lenyapnya pasukan Keraman. Adegan kali ini mengambil tempat di keraton. Tampak panglima legendaris dari Wedirekta yaitu Gerdapati sedang berada di pendopo bersama Bekel Samukta. Apa kira-kira kepentingan Gusti Ratu memanggil kita, Bekel Samukta? Entahlah paman, saya sendiri juga kurang mengetahuinya. Pasti ada sesuatu hal yang penting sehingga di awal malam begini, di saat semua punggawa beristirahat, kita justru dipanggil untuk menghadap. Benar, pasti ada sesuatu yang penting. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Bekel Samukta dan Panglima Gerdapati menunggu kehadiran Permaisuri Ratu Nindrati. Saat Permaisuri Ratu Nindrati hadir, mereka mengaturkan sembah. Sembah saya Nanda Ratu, sembah saya Bekel Samukta bagimu Gusti Ratu. Ya paman Gerdapati, Bekel Samukta, silakan duduk. Maafkan malam-malam begini aku memanggil kalian. Seharusnya ini waktu istirahat, tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok. Ada apa kiranya Gusti Ratu? Sepertinya ada sesuatu yang Gusti Ratu risaukan. Iya, Nanda Ratu, ceritakanlah. Begini paman Bekel Samukta, sebelumnya aku ucapkan selamat datang untukmu paman Gerdapati. Sudah sekian lama kita tidak bertemu, maksudku bertemu denganmu yang sesungguhnya. Sejak aku remaja, aku tak menyadari bahwa hidup bersama dengan dirimu, tapi bukan dirimu yang sebenarnya. Itu kalau ku kenangkan sangat konyol sekali. Saya yang baru di keraton ini pun agak curiga dengan kenyataan Mahapati Gerdapati yang palsu. Tapi saya tidak berani untuk menyatakan karena saya orang baru. Karena tidak ada kesesuaian antara apa yang diceritakan rakyat dengan perangai yang sebenarnya dari Mahapati Gerdapati yang palsu. Ngomong-ngomong, apakah sebegitu persisnya Werdasoja menyerupai saya? Tidak ada bedanya. Bagaimana mungkin? Apakah sama sekali tidak ada sesuatu yang mencurigakan, Gusti Ratu? Secara fisik memang kalian berdua sama persis, paman Gerdapati. Tidak ada bedanya dari wajah dan tubuh. Tapi setelah sekian lama aku merasakan ada sesuatu yang beda. Aku mengenalmu sejak kecil, jadi ada sesuatu dalam dirimu yang tidak ada pada Mahapati Gerdapati palsu. Terutama perangainya yang semakin ngeri, kian menjauh dari rakyat.
Mapati-Gerdapati yang bukan sebenarnya tetap berbeda, Paman. Terutama sikapnya terhadap rakyat Widirekta yang semakin lama semakin menjauhkan diri. Dia hanya asik dengan kepentingannya sendiri dan berfoya-foya di kepatihan. Ampun Gusti Ratu, saya masih baru di keraton ini. Tapi semenjak saya di sini, saya memang merasakan ada keanehan di kepatihan. Sampai saat ini saya belum bisa menerima kenapa pasukan yang dibangun oleh Empu Brodasocca itu seperti hilang di telan bumi. Saya dan Gusti Prabu sampai kesulitan untuk mencari barang bukti untuk bisa menjeratnya secara hukum bahwa dia sudah melakukan keraman terhadap Widirekta. Pasti Brodasocca sudah mempersiapkan ini sejak dari awal, sehingga dia berpikir bila terjadi sesuatu yang genting, yang bahaya, dia dengan mudah bisa menyembunyikan semua bukti. Sebaiknya kita harus tetap berhati-hati. Bukankah sampai saat ini kita belum bisa menemukan keberadaannya? Benar, Paman. Wilayah kepatihan sudah kita telusuri semua bagian, tapi tidak ada satu tanda-tanda satupun yang menunjukkan keberadaan Empu Datuk Jahat itu. Itulah aku saat ini begitu memerlukan seseorang yang tidak hanya pandai ilmu ketikjayaan, ilmu kanuragan, tapi seseorang yang lebih punya ilmu tentang penyelidikan. Mungkin Gusti Ratu maksudnya adalah teman saya. Saya tidak salah membawanya ke sini, Gusti Ratu. Wisanggala punya kemampuan seperti itu. Di Singasari ia bisa menyelesaikan beberapa kasus tentang hal-hal yang rumit. Kita berharap ia bisa membantu kita di sini. Kalau aku boleh tahu, bukankah kau akrab dengannya, Bagasamukta? Apa yang sudah dikatakan oleh Wisanggala kepadamu tentang kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini? Benar, Paman. Saya sempat bertanya padanya apa kesimpulan awalnya, apa praduga awalnya. Apa jawabannya? Apa jawaban dari temanmu itu? Menurut Wisanggala, apa yang terjadi akhir-akhir ini ada hubungannya dengan pemberontakan Ron Kelir yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Benarkah itu, Bagasamukta? Itu sesuatu yang kalau dipikir sekali itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan begitu, Paman Gerdapati? Benar, Gusti Ratu. Itu hampir tidak masuk akal karena selama puluhan tahun tidak ada gerakan apapun yang mencurigakan di Kadipaten itu. Kadipaten itu tinggal kenangan. Bahkan boleh dikatakan sudah tidak ada. Pusat pemerintahannya yang di Padang Ilalang itu, yang dulu ada candi Wilwaseba, sekarang sudah jadi puing-puing itu. Di sekitarnya pun tidak ada pemukiman sama sekali. Teman saya Wisanggala mengatakan bahwa tidak mungkin Empu Brodasocca hanya menuruti ambisi pribadinya. Menurut Wisanggala, tidak mungkin kalau hanya menuruti ambisi dan dendam pribadi, Empu Brodasocca sampai mengacau di dalam istana dengan sangat terencana dan begitu teliti.
Kalau hanya menuruti ambisi pribadi, dia cukup dengan mengasuhkan dunia persilatan dan menunjukkan kesaktian kepada semua pendekar, itu sudah cukup baginya. Ada benarnya juga apa yang menjadi pendapat temanmu itu. Oh ya, Bekal Samapta, bagaimana pendapat Wisanggala mengenai orang yang meletakkan surat misterius di kamar putriku itu? Saya juga sempat menanyakan itu kepada Wisanggala, Gusti Ratu. Saya menanyakan apa praduga awalnya dan apa yang menjadi hasil penyelidikan awalnya. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa memang Bujang Seta memiliki tanda-tanda bisa dicurigai, tapi untuk mengatakan dia pelakunya, Bujang Seta justru menolak. Dia punya anggapan lain. Anggapan lain apalagi? Bukankah hanya dia yang punya ilmu halimun, yang bisa keluar masuk ke putran tanpa dilihat orang? Menurut Wisanggala, Bujang Seta begitu cemburu kepada Temang Semula atau Temang Bawika karena dia benar-benar mencintai Gusti Putri Argimila. Jadi menurut Wisanggala tidak mungkin Bujang Seta yang sungguh-sungguh mencintai Putri Argimila tega menteror, menakut-nakuti Gusti Putri Argimila dengan surat yang menakutkan itu. Aku semakin menyukai cara berpikir pemuda itu. Sepertinya aku akan lebih memerlukannya saat-saat ini. Aku tidak hanya perlu seorang yang pandai ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian saat ini, tetapi seorang yang punya kemampuan untuk menyelidiki kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini di keraton.